Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, share kembali aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di bulan Ramadan yang ke-12 ini. Rencananya hari ini aku mau bikin manisan kolang-kaling yang super empuk, tahan lama, dan tentunya tidak bau amis atau tidak bau asem. Nah, ini dia akibatnya kalau misalkan belanja nggak bawa kantong ya teman-teman, jadi di teng-teng kayak gini. Emang niat awalnya cuma beli sirup marjan yang warna merah aja, tapi kenyataannya beli banyak hal ya teman-teman. Nah, agar manisan kolang-kalingnya itu nggak berlendir dan juga bau asam, di sini aku menggunakan air beras atau air tajin. Kalau misalkan tidak ada di rumah air tajin seperti ini, nggak buat, misalkan teman-teman bisa menggunakan tepung beras. Untuk membuat manisan kolang-kaling itu sendiri, di sini aku mempergunakan 1 kilo lebih kolang-kaling ya teman-teman, yang terlebih dahulu kita cuci sampai bersih. Nah, di sini ada matanya yang warna kuning ini harus dibuang. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika mau membuat manisan kolang-kaling agar nanti warnanya itu lebih enak, dari bahannya dulu. Kolang-kalingnya itu harus benar-benar bagus ya teman-teman. Nah, warnanya itu harus putih alami. Nah, pada kolang-kaling ini putih alaminya itu adalah warnanya bening dan sedikit kusam. Setelah dicuci sampai bersih, maka direndam dengan air beras. Nah, gunanya air beras ini untuk menghilangkan lendir dan juga bau asam atau bau amisnya. Bahan-bahan yang aku gunakan, aku menggunakan sirup marjan, tidak memakai pewarna makanan lagi, kemudian gula pasir. Di sini juga ada daun pandan sama daun jeruk. Jangan lupa juga ditambahkan dengan sedikit garam supaya nanti rasanya itu makin nikmat. Sirup marjannya di sini aku menggunakan yang warna merah rasa koko pandan. Nah, ini setelah tadi 3 jam direndam dengan air beras, kemudian dicuci sampai bersih. Ini mencucinya kalau misalkan lebih bersihnya lagi 5 kali ya teman-teman. Setelah dicuci sampai bersih, jangan lupa ditiriskan. Kemudian kita persiapkan kembali. Ini wadah, bisa menggunakan panci. Kemudian diisi dengan air. Airnya secukupnya aja. Aku menggunakan 1 teko itu ya teman-teman. Kita masukkan daun jeruknya. Aku menggunakan 8 lembar daun jeruk. Setelah itu kita gunakan juga daun pandan. Nanti bakalan bau wanginya itu bakal menghilangkan lendir dan juga bau asem dari kolang-kaling. Kemudian ditutup dulu sebentar sampai airnya itu mendidih. Ini setelah mendidih baru nanti dimasukkan kolang-kaling yang sudah ditiriskan. Perpaduan harum antara jeruk dan daun pandannya ini benar-benar menyegarkan loh teman-teman. Nah, kita masukkan kolang-kalingnya. Sebenarnya ini kolang-kaling nggak tahu ukurannya berapa kilo, aku juga dikasih. Tapi aku perkirakan ini tuh hampir 2 kilo. Aku menggunakan gula pasir untuk membuat manisan kolang-kaling ini tuh 250 gram. Kemudian untuk sirup marjannya aku menggunakan 300 ml juga sudah cukup. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih manis lagi, boleh ditambahin. Itu sesuai selera masing-masing. Untuk lama merebus kolang-kaling ini selama 20 menit. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain ya teman-teman selama 20 menit itu. Nah, kemudian kita periksa kalau misalkan sudah empuk, boleh diangkat. Nah, sekali-sekali aku bolak-balik juga supaya tidak gosong dan tercampur tentunya. Jangan lupa gunakan apinya yang sedang ya teman-teman. Ini sudah mendidih. Kemudian kita tes sama garpu. Ditusuk begitu aja. Kalau misalkan sudah ditusuk itu empuk, baru boleh diangkat. Nah, ada satu tips lagi. Kalau misalkan kita merendamnya itu nggak lama,
merendamnya itu sebentar aja menggunakan air cucian beras, kita bisa merebusnya beberapa kali. Jadi direbus, ditiriskan, direbus lagi, kemudian ditiriskan lagi. Dengan begitu kolang-kalingnya nggak perlu direndam sama air beras beberapa lama atau semalaman. Nah, ini dia kolang-kalingnya sudah ditiriskan ya teman-teman. Kemudian kita siapkan lagi wadah yang tadi atau cookware yang tadi, aku masukkan semuanya. Setelah itu campurkan gula pasir, gula pasirnya ini sebanyak 300 gram atau 250 gram, terserah teman-teman sukanya manis atau tidak. Di sini aku juga menambahkan 200 ml air biasa aja, boleh air mentah ataupun air dari galon. Nah, untuk sirup marjannya di sini aku menggunakan 2 mangkuk ini ya teman-teman. Ini ukurannya kurang lebih sebanyak 300 ml. Atau teman-teman sesuaikan aja, ini langsung kita masukin aja di sini bareng sama air, kemudian nanti dikasih garam sedikit. Nah, nanti kalau misalkan mau lebih cantik warnanya, kalau sudah direbus hingga airnya itu menyusut, bisa ditambahin kembali dengan sirup marjannya. Ini sirup marjan boleh yang warna seperti ini atau warnanya yang hijau, itu sama-sama bagus, tapi menurut aku yang paling cerah itu warna merah ini. Jangan lupa kita juga pakai api sedang seperti yang pertama kalinya. Nah, ini karena tadi aku lihat kurang airnya ya teman-teman, makanya aku tambahin sedikit aja. Nah, ini kita biarkan aja sampai benar-benar mendidih kayak gini. Jangan lupa kita bolak-balik biar enggak gosong. Soalnya ini kan gula ya. Kalau gula dibiarkan itu di bawahnya itu nanti takutnya gosong. Ini warnanya udah sangat cantik ya teman-teman. Tidak perlu lagi menggunakan pewarna makanan. Kalau misalkan menggunakan pewarna makanan, nanti warna merahnya itu makin pekat, makin menyala. Tapi suami dan aku juga nggak terlalu suka dengan pewarna makanan tersebut. Manisan kolang-kaling yang legit, empuk, dan harum ini cocok buat stok saat Ramadan. Bisa dipakai untuk campuran es buah atau camilan buka puasa. Kolang-kaling ini mungkin di daerah-daerah berbeda-beda nama ya teman-teman. Kalau di daerah aku, di daerah Sunda namanya caruluk. Mungkin di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan itu berbeda namanya. Nah, itu tuh teksturnya kenyal, empuk, biasanya dipakai sebagai isian es campur. Atau di tempat aku bisa juga dicampur sama kolak-kolak labu ataupun kolak pisang, itu biasanya dicampurin sama kolang-kaling. Kolang-kaling ini tak hanya terasa segar dan nikmat, tapi ada banyak manfaatnya. Dan sayang banget kalau misalkan kita lewatkan. Kolang-kaling ini banyak mengandung jenis nutrisi ya teman-teman, sehingga ini baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Oh ya teman-teman, ini kolang-kalingnya udah airnya menyusut, kemudian aku tester ya teman-teman, atau aku ngambil sampel ini 1 piring, ternyata memang cantik banget warnanya. Nah, ini rencananya mau aku masukkan ke dalam wadah, kemudian nanti masukkan ke dalam kulkas. Di dalam kulkas ini lebih enak ya teman-teman kalau misalkan disantap dalam keadaan dingin. Manisan kolang-kaling ini bisa bertahan sampai 1 bulan kalau misalkan kita biarkan di dalam kulkas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, walaupun tanpa pewarna makanan, tapi warnanya itu sangat cantik. Merahnya itu menyala ya teman-teman, padahal hanya menggunakan sirup marjan aja. Yang rasa koko pandan, teman-teman juga bisa menggunakan yang warna hijau, yang melon gitu ya teman-teman. Atau ada juga yang menggunakan bunga telang yang warna ungu itu, jadi warnanya itu ungu, jadi makin cantik ya teman-teman. Aku juga sebenarnya pengen nyoba, cuma nggak ada.
Nanti pokoknya lain waktu mau menggunakan yang warna hijau, merah, warna orange juga ada ya. Biasanya itu dari Panta yang orange. Teman-teman juga bisa menggunakan Panta loh untuk pewarnanya. Oh ya teman-teman, sedikit aku mau kupas manfaat dari kolang-kaling ini. Yang pertama, untuk melancarkan pencernaan. Karena seratnya itu tinggi, kolang-kaling ini bermanfaat untuk melancarkan saluran pencernaan kita. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya teman-teman, sangat dibutuhkan sekali. Kita kan kadang-kadang makannya yang berminyak atau goreng-gorengan kayak gitu, membuat pencernaan kurang lancar tentunya, apalagi minum kita kalau lagi puasa gini kan terbatas. Nah ini dia solusinya. Nah kemudian kolang-kaling juga bisa memelihara kesehatan jantung. Yang punya penyakit jantung ini harus banyak-banyak makan ini ya teman-teman, kolang-kaling. Bisa dibuat manisan atau bisa juga dicampur sama es buah. Nah kemudian bisa juga meredakan nyeri sendi. Nah ini nih yang untuk yang sering pegel-pegel, bolehlah ini dikonsumsi yang namanya kolang-kaling. Nah kemudian manfaat yang paling penting di bulan Ramadan ini ya teman-teman, kolang-kaling ini ternyata bisa mencegah dehidrasi. Karena kolang-kaling merupakan salah satu jenis makanan yang kadar airnya itu sangat tinggi, sekitar 94%. Dan mungkin ada kabar baik untuk ibu-ibu rumah tangga yang pengen langsing, karena ketika kita banyak mengkonsumsi kolang-kaling ini bisa menurunkan berat badan loh teman-teman. Terutamanya lagi untuk perempuan atau ibu rumah tangga seperti kita, bisa menjaga juga kesehatan kulit. Setelah makan kolang-kaling, badannya jadi langsing, kulitnya pun jadi celing. Ini bukan iklan ya teman-teman. Nah karena tadi aku mau menyimpan kolang-kaling, kulkasnya itu penuh banget dari semenjak bulan Ramadan ini belum pernah aku bersihin, stoknya numpuk. Kemudian karena waktunya begitu padat, banyak kegiatan di bulan Ramadan ini ya teman-teman, sehingga untuk membersihkan kulkas pun gak ada waktu. Akhirnya mumpung hari ini masih ada waktu, setelah membuat manisan kolang-kaling, aku mau beresin dulu kulkas. Aku mau elap-elap, banyak banget ini tumpahan, terutama dari sirup sama es. Biasanya anak-anak yang naro setelah kita melakukan sahur, minumannya itu nggak habis, misalkan lanjut aja disimpan di dalam kulkas, ternyata dibuka-buka sama anak aku yang nomor 6 ya teman-teman, sehingga tumpahannya itu banyak banget di kulkas. Ini juga sayuran-sayuran ada yang tidak dimasukin ke dalam kotak atau ke dalam wadah, jadi resikonya itu ketika sayuran nggak dimasukin ke dalam wadah, maka kulkas cepet banget kotornya. Berbeda kalau misalkan kita menatanya kemudian memasukkan ke dalam wadah atau kontainer, kulkas itu bakalan selalu bersih ya teman-teman, soalnya kotorannya itu tertinggal di dalam kotak. Nah ini dia udah lumayan rapi, lumayan bersih juga. Aku cuma elap-elap, aku juga nggak cabut listriknya, soalnya ini kan cuma sebentar aja. Di awal bulan ini biasanya aku langsung belanja bulanan dan juga belanja mingguan, tapi untuk di bulan Ramadan ini benar-benar ya teman-teman, waktu untuk keluar itu harus nyuri-nyuri gitu. Nah tadi pun ketika aku membutuhkan sirup, tadinya niat pengen beli sirup aja, tapi ternyata pas sampai supermarket ada minyak yang lagi promo, akhirnya aku beli. Kemudian beli lagi yang ini nih, yang kelapa itu ya, koko Natadin koko, aku beli juga, soalnya anak-anak tuh sering banget pengen minta es buah. Kalau misalkan bahan-bahannya sudah tersedia di rumah kan enak ya teman-teman, tinggal bikin-bikin aja. Alhamdulillah walaupun lagi puasa di bulan Ramadan ini, ibu rumah tangga itu harus selalu produktif dan tentunya aktif. Malahan di bulan Ramadan ini kita makin sibuk ya teman-teman. Nah ini aku juga langsung nyapu-nyapu dulu biar kotorannya itu nggak numpuk. Jadi ketika rumah ada kotoran sedikit aja langsung kita sapukan biar nggak terlihat berantakan. Nah itulah sebabnya kenapa rumah aku itu terlihat selalu rapi dan bersih ya teman-teman.
Jadi kuncinya kita jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Kalau misalkan terlihat kotor langsung dibersihkan, piring-piring kotor langsung aja dicuci walaupun itu cuma satu. Gak kerasa ternyata videonya udah hampir berakhir. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.